Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Triantri dengan NIM 2019-1023-0311-449 dari kelas deteksi dini gangguan psikologi B, jurusan psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi mengenai quarter life crisis. Nah, yang pertama dimulai dengan pengertian dari quarter life crisis. Apa sih quarter life crisis itu? Quarter life crisis pertama kali dikemukakan oleh Robbins dan Gilner pada tahun 2001. Robbins dan Gilner memberi julukan pada kaum remaja di Amerika dengan julukan 20 somethings, atau yang berarti individu yang baru saja meninggalkan kenyamanan hidup sebagai remaja dan mulai memasuki real life atau kehidupan nyata. Quarter life crisis merupakan fase perkembangan psikologis yang timbul ketika individu mencapai usia 18-29 tahun. Pada rentang usia tersebut adalah dimana masa dimana ketika ketidakstabilan itu memuncak, perasaan panik, tidak berdaya, banyaknya pilihan-pilihan, takut terhadap kehidupan di masa depan, kekecewaan terhadap sesuatu, dan kebingungan identitas yang memicu timbulnya stres hingga depresi terhadap relasi, karir, dan kehidupan sosial. Nah, adapun karakteristik individu yang mengalami quarter life crisis menurut Robinson DKK 2013, yang pertama, individu tersebut tidak mengetahui tujuan dan keinginan hidupnya. Yang kedua, pencapaian individu tersebut di usia 20-an yang tidak sesuai dengan harapan, yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, takut terhadap kegagalan. Yang keempat, tidak merelakan berakhirnya masa kecil dan masa remaja. Yang selanjutnya, tidak dapat membuat keputusan yang tepat dan membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain. Quarter life crisis ini sendiri memiliki 7 dimensi menurut Robbins dan Gilner 2001. Yang pertama adalah bimbang dalam mengambil keputusan. Yang kedua, putus asa. Yang ketiga, penilaian diri yang negatif. Yang keempat, terjebak dalam situasi sulit. Yang kelima, cemas. Yang keenam, tertekan. Dan yang terakhir adalah khawatir terhadap relasi interpersonal. Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi quarter life crisis menurut Arnett 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu ada identity exploration, atau mempertanyakan tujuan hidup untuk masuk ke tahap selanjutnya. Yang kedua adalah instability, atau perubahan gaya hidup yang menuntut penyesuaian diri individu pada keadaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh individu itu sendiri. Yang ketiga ada being self-focused, atau belajar untuk mandiri dan mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah dibuat. Yang keempat, feeling in between, atau seseorang yang merasa tidak memenuhi kriteria dalam usia dewasanya, tetapi ia juga bukan remaja lagi. Yang kelima ada the age of possibilities, atau mimpi dan harapan di masa depan, tetapi takut pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian faktor eksternalnya yang pertama meliputi relasi dengan keluarga berkaitan dengan merasa sudah cukup dewasa dan sudah cukup membebani orang tua. Yang kemudian relasi dengan pertemanan berkaitan dengan bagaimana dapat menemukan seorang teman sejati, dan relasi percintaan berkaitan dengan kematangan usia untuk menikah. Yang kedua ada kebimbangan dalam urusan karir, yaitu antara pekerjaan yang sesuai dengan passion atau bekerja sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah pemikiran tentang bidang akademik yang nantinya dapat menunjang kehidupan karir di masa depan atau tidak. Yang selanjutnya adalah hasil asesmen. Asesmen yang dilakukan di sini adalah dengan menggunakan
wawancara, dan juga skala quarter life crisis. Nah, adapun di sini subjek yang berpartisipasi adalah subjek dengan inisial NSZ, lahir di Malang pada tanggal 12 Oktober 2001. Subjek saat ini berusia 20 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Subjek merupakan warga negara Indonesia dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini subjek tengah menempuh pendidikan semester 5 di perguruan tinggi, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang dengan jurusan psikologi. Dari hasil asesmen berupa pengisian skala quarter life crisis yang telah dibagikan melalui WhatsApp dan juga wawancara yang telah dilakukan, subjek berada di kategori quarter life crisis yang rendah. Secara keseluruhan, subjek sering mengalami kecemasan, perasaan tertekan, dan juga rasa putus asa yang terkadang masih subjek rasakan. Di samping itu, subjek juga masih sering membandingkan dirinya dengan teman-teman seusianya yang dirasa lebih baik dari dirinya. Yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Dari hasil asesmen yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa subjek berada di kategori quarter life crisis yang rendah. Subjek bisa mengelola dan mengatasi permasalahan-permasalahan dan juga kecemasan yang dihadapi ketika memasuki usia dewasa awal. Walaupun terkadang subjek masih sering merasa sedikit tertekan, cemas, ataupun putus asa, dalam kategori yang wajar. Melihat hasil tersebut, subjek memerlukan deteksi dini terkait dengan quarter life crisis walaupun kategorinya rendah. Subjek perlu memahami dirinya sendiri dengan baik, tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, karena setiap orang lain memiliki proses kehidupannya sendiri yang tentu saja berbeda dengan yang kita jalani. Berbagi dengan orang-orang terdekat seperti teman atau keluarga, sehingga cenderung tidak berdiam diri dan tidak memendam perasaannya. Baiklah, sekian penyampaian materi dan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.